Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Jagat Mistis. Semoga sahabat-sahabat semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan apapun. Dan kami sudah mempersiapkan sebuah cerita yang sangat menarik buat sahabat-sahabat semuanya. Sebuah cerita dengan judul Istri Durhaka, pelaku pesugihan tali pocong. Saya ucapkan selamat mengikuti. Dari kamarnya, Jaka sesekali mendengar suara istri dan kawan-kawannya tertawa terbahak-bahak. Dan ternyata malam itu merupakan puncak rasa penasaran Jaka. Jaka bertekad untuk menyelidiki apa yang sebenarnya dilakukan oleh istri dan kawan-kawannya di rumah sebelah itu. Tepat jam 11 malam, Jaka sudah tidak mendengar lagi suara gelak tawa istri dan teman-temannya. Dengan mengendap-endap, dia berjalan menuju ke rumahnya yang sebelah. Dia mulai mengintip apa yang sebenarnya dilakukan oleh mereka. Setelah sampai di tempat, ternyata Jaka tidak bisa mengintip karena semua pintu tertutup rapat, semua jendela tertutup rapat, dan gorden pun juga ditutup. Bahkan lubang kunci pun disumpal dengan anak kunci dari dalam. Jaka benar-benar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Tiba-tiba Jaka ingat kalau di bagian belakang ada toilet yang pintunya biasanya jarang tertutup. Lewat dari pintu toilet itu, dia pun masuk ke rumah dari belakang. Diam-diam Jaka mengintip apa sebenarnya yang dilakukan oleh istri dan kawan-kawannya. Dan betapa terkejutnya dia begitu melihat apa yang terjadi. Jaka melihat istrinya berbaring dan dikelilingi kawan-kawannya yang memakai jubah hitam dan kerudung hitam. Dan yang paling bikin Jaka bergidik ngeri, Jaka melihat istrinya berbaring dibalut kain kafan seperti pocong. Jaka hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Jaka pun langsung berlari keluar rumah, namun tiba-tiba dia menabrak sesosok tubuh. Setelah dia lihat, ternyata yang dia tabrak itu adalah Yayu, istrinya sendiri. "Loh, Yuk, kamu kok ada di sini?" tanya Jaka. Yayu pun juga ikut bertanya, "Lah, kamu sendiri di sini sedang apa, Mas?" Jaka tidak menjawab. Dia tidak habis pikir, padahal dia benar-benar melihat istrinya tadi berada di dalam rumah. Tapi sekarang Yayu dalam sekejap sudah berada di luar rumah. Jaka pun berbalik menuju ke rumah sebelah dan melihat apa yang terjadi. Dan betapa terkejutnya dia. Istrinya yang tadi berbaring berbalut kain seperti pocong dan dikelilingi kawan-kawannya sekarang sudah tidak ada. Kemudian Yayu pun berkata, "Sudahlah Mas, sebaiknya kita masuk saja ke rumah." Akhirnya Jaka pun menurut. Begitu masuk di kamar, Jaka tetap tidak bisa tidur. Dia masih terbayang-bayang apa yang baru saja dia lihat. Dia tidak habis pikir, sebenarnya apa yang dilakukan istri dan teman-temannya itu. Keesokan paginya Jaka berusaha menanyai istrinya dengan baik-baik. Intinya Jaka ingin tahu apa yang dilakukan Yayu tadi malam. Namun ternyata Yayu sama sekali tidak menanggapinya. Justru dia malah pergi keluar rumah entah kemana. Ternyata Yayu pergi ke suatu tempat. Dia pergi ke sebuah komplek perumahan. Dan sampai di sebuah rumah, dia memarkir sepeda motornya dan mengetuk pintu rumah itu. Begitu pintu rumah terbuka, Yayu pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Dengan menghela napas panjang, Yayu menghempaskan tubuhnya di sofa. Sesekali tangannya memegangi jidatnya.
Di depannya terlihat seorang pemuda tampan yang sedang duduk dengan wajah yang muram. Ternyata mereka berdua ini habis bertengkar. Sang pemuda ini bernama Burhan. Dan ternyata Burhan ini adalah pasangan selingkuhannya Yayu. Mereka habis bertengkar karena Burhan menuntut Yayu agar segera mau dinikahi, tidak peduli nikah resmi atau nikah siri. Namun ternyata Yayu tidak mempunyai keberanian akan hal itu. Dia pun meminta kepada Burhan agar diberikan waktu 1 bulan untuk memikirkannya. 1 bulan terlalu lama, Yuk. Aku tidak sabar menunggu, kata Burhan dengan bersungut-sungut. Aku beri waktu kamu 2 minggu, Yuk. Jika tidak ada kejelasan, kita putus saja. Mendengar hal itu, Yayu jadi bingung. Dia tidak ingin berpisah dengan Burhan. Tapi jika menuruti keinginannya, maka kemungkinan besar suaminya akan menceraikannya. Namun akhirnya Yayu menyanggupi kalau dalam waktu 2 minggu dia akan memberikan keputusan. Pada suatu sore, Jaka berusaha menanyai istrinya dengan baik-baik. Intinya, Jaka ingin tahu apa yang dilakukan Yayu beberapa malam yang lalu. Namun ternyata Yayu sama sekali tidak menanggapinya. Justru dia malah pergi keluar rumah entah kemana. Ternyata Yayu pergi ke suatu tempat. Dia pergi ke sebuah komplek perumahan. Dan sampai di sebuah rumah, dia memarkir sepeda motornya dan mengetuk pintu rumah itu. Begitu pintu rumah terbuka, terlihat seorang pria yang tidak lain adalah Burhan yang langsung mempersilahkan Yayu untuk masuk ke dalam. Yayu pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Yayu dan Burhan ini sebenarnya sudah lama menjalin hubungan. Bahkan sebelum Yayu menikah dengan Jaka, mereka sudah menjalin cinta. Namun hubungan mereka sempat terputus karena Yayu dijodohkan oleh orang tuanya dengan Jaka. Sebenarnya rumah tangga Yayu dan Jaka ini lumayan bahagia. Mereka dikaruniai seorang anak. Dan Jaka ini dari segi wajah sebenarnya tidak kalah tampan dengan Burhan. Dan dari segi harta, jelas Jaka lebih kaya. Dia seorang pengusaha muda yang sukses. Sedangkan Burhan hanyalah seorang pengangguran. Namun sekali lagi, ternyata cinta bisa membuat seseorang menjadi bodoh dan kurang bersyukur. Di tengah kebahagiaannya bersama keluarga kecilnya, ternyata Yayu malah bermain api. Tanpa sengaja, dia bertemu Burhan di sebuah pusat perbelanjaan. Dari pertemuannya itu, cinta lama bersemi kembali. Dan cinta benar-benar sudah membutakan mata hatinya. Yayu berniat meninggalkan Jaka agar bisa menikah dengan Burhan. Namun karena Burhan hanyalah seorang pengangguran, Yayu takut kalau dia akan mengalami kesulitan dalam perekonomian di pernikahannya dengan Burhan nanti. Akhirnya Yayu kembali menempuh jalan yang sangat bodoh. Yayu menempuh jalan sesat, sebuah ritual pesugihan tali pocong. Dia berharap jika ritual pesugihannya itu berhasil, maka dia akan mempunyai banyak harta dan bisa menikah dengan Burhan tanpa ada rasa takut akan mengalami kesulitan dalam perekonomian. Sampai suatu saat, ritual pesugihan tali pocong yang dijalani Yayu akhirnya membuahkan hasil. Yayu pun akhirnya bisa mendapatkan harta yang cukup banyak dari ritual pesugihannya itu. Dalam ritual pesugihan tali pocong ini, pelaku pesugihan harus menumbalkan pasangan hidupnya. Jika dia seorang pria, maka dia harus menjadikan istrinya sebagai tumbal. Dan jika dia seorang wanita, maka dia harus menjadikan suaminya sebagai tumbal. Dan kelihatannya Yayu akan menjadikan Jaka sebagai tumbal pesugihannya. Jaka, seorang pengusaha muda tampan yang sukses dan setia, akan ditumbalkan hanya demi mengejar Burhan yang hanyalah seorang pengangguran. Setelah merasa ritual pesugihan tali pocongnya berhasil, Yayu pun mendatangi Burhan dan menyatakan kalau dia bersedia menikah dengannya. Di pagi menjelang siang,
Jaka keluar dari kantornya, langsung menuju mobilnya untuk bersiap pulang pagi. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada sepasang laki-laki perempuan naik sepeda motor dan menyalip mobilnya. Sekilas, Jaka seperti mengenali perempuan yang dibonceng lelaki itu. Jaka pun langsung tancap gas, mengejar sepasang lelaki dan perempuan yang berboncengan itu. Setelah mobilnya sejajar dengan sepeda motor pasangannya itu, sejenak Jaka memastikan siapa yang dibonceng. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata perempuan yang dibonceng itu adalah istrinya Jaka sendiri. Dan lelaki yang memboncengnya itu pun Jaka sangat mengenalnya. Dia adalah Burhan, seorang pengangguran. Terlihat mereka berboncengan mesra. Tangan Yayu bergelayut mesra di pinggangnya Burhan. Darah Jaka langsung mendidih melihat pemandangan itu. Sampai di rumah, Jaka benar-benar tidak mau bicara dengan istrinya. Jaka langsung pergi ke dapur membuat kopi dan menenangkan diri. Jaka duduk di teras sambil menghisap rokok kreteknya. Belum lama dia bersantai, tiba-tiba dia mendengar HP-nya Yayu berdering. Sepertinya ada pesan masuk. Dengan mengendap-endap, Jaka mengintip dari jendela. Dia melihat Yayu seperti membalas sebuah pesan WhatsApp. Ketika istrinya sudah meletakkan HP-nya dan pergi ke kamar mandi, Jaka segera mengambil HP istrinya sebelum HP istrinya itu off. Karena jika sampai off, HP-nya akan terkunci. Begitu HP sudah di tangan, ternyata HP masih terbuka. Jaka pun langsung memeriksa semua pesan-pesan di semua aplikasi HP istrinya. Di sini Jaka benar-benar sangat tidak menyangka. Jaka benar-benar menemukan hal yang sangat menyakitkan. Terlihat jelas di situ istrinya sedang chattingan mesra dengan seorang pria yang bernama Burhan. Untuk kali ini Jaka benar-benar sudah tidak dapat menahan emosinya. Dia pun langsung berteriak memanggil Yayu. Dengan tergopoh-gopoh, Yayu pun langsung datang dan bertanya, "Ada apa sih mas kok teriak-teriak?" Jaka tidak menjawab. Dia hanya menunjukkan layar HP itu ke istrinya. Yayu pun langsung melihat HP-nya dan akhirnya dia menyadari kalau suaminya sudah mengetahui segalanya. Yayu hanya diam dan dia malah pergi ke kamar tidur dan mengunci pintunya. "Sebaiknya kamu pergi saja. Aku tidak sudi melihatmu. Aku benar-benar jijik melihatmu, Yuk." Yayu pun akhirnya terpancing emosinya. Dia pun menjawab, "Baiklah jika kau ingin aku pergi. Aku akan pergi saat ini juga." Kemudian Yayu pun pergi entah kemana. Beberapa minggu kemudian akhirnya Jaka dan Yayu bercerai dan sang anak ikut Jaka. Tidak berapa lama kemudian Yayu pun menikah dengan selingkuhannya. Yayu menikah dengan Burhan. Dan setelah menikah dengan Burhan, Yayu baru tahu kalau ternyata dia sudah membuang emas dan justru memungut sampah. Burhan dan Jaka benar-benar seperti bumi dan langit. Selama menikah dengan Jaka, Yayu tidak pernah melihat Jaka berkata kasar padanya dan selalu menyayanginya. Sangat berbeda dengan Burhan, yang hampir setiap hari selalu marah-marah tidak jelas. Bahkan dalam hal sepele sekalipun, bisa membuat mereka bertengkar. Burhan yang pengangguran itu, kegiatannya hanya mabuk-mabukan, berjudi, dan berfoya-foya di diskotik. Ada rasa penyesalan di hatinya Yayu. Namun, penyesalan itu memang selalu datangnya terlambat. Dia sudah kehilangan suami yang sangat menyayanginya. Bahkan, Yayu juga sudah berpisah dengan anaknya hanya demi mengejar seorang Burhan yang tidak lebih dari sampah masyarakat. Pada suatu malam, Yayu bermimpi didatangi sesosok pocong.
Setan pocong itu mengucapkan terima kasih kepada dirinya karena telah mempersembahkan seorang tumbal. Belum sempat Yayu menanggapi perkataan setan pocong itu, dia tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Begitu terbangun, Yayu mendengar HP-nya berdering dan ternyata itu panggilan dari Burhan, suaminya. Spontan Yayu pun langsung mengangkatnya. Namun setelah diangkat ternyata yang berbicara bukan Burhan. Yang berbicara ternyata seorang lelaki yang kelihatannya seorang polisi. Selamat malam. Apa benar saya bicara dengan Ibu Yayu? Iya Pak, ada apa Pak? Tanya Yayu agak keheranan. Begini Bu, ini saya sedang berada di sebuah TKP kecelakaan dan yang menjadi korban adalah seorang lelaki yang setelah saya geledah KTP-nya ternyata atas nama Pak Burhan. Dan setelah saya teliti HP-nya, kemungkinan besar ibu ini apa istrinya Pak Burhan. Yayu sangat terkejut mendengar telepon itu. Dia pun dengan tergopoh-gopoh langsung menjawab. Iya Pak, saya memang istrinya Pak Burhan. Bagaimana nasib suami saya Pak? Mohon maaf Bu, saya ikut prihatin karena Pak Burhan sudah meninggal dunia di tempat. Mendengar hal itu, Yayu langsung terperanjat. Dia pun langsung bergerak menuju TKP. Sampai di TKP, Yayu langsung menghampiri jenazah suaminya. Namun ada sesuatu yang cukup menarik perhatiannya. Di leher Burhan, Yayu melihat seutas tali yang sangat dikenalnya. Setelah dia dekati dan dia pegang, ternyata itu adalah tali pocong yang selama ini dia jadikan ritual. Akhirnya Yayu paham dan mengerti. Ternyata Burhan telah menjadi tumbal pesugihan tali pocong. Pada awalnya sebenarnya Yayu ingin menjadikan Jaka sebagai tumbal. Namun karena Jaka sudah menceraikannya dan dia menikah dengan Burhan, otomatis sasaran tumbal langsung mengarah ke Burhan. Semenjak saat itu, Yayu seperti orang yang kehilangan pegangan. Dia memang bergelimang harta, namun Yayu merasakan hidupnya hampa. Terkadang dia ingat bagaimana dulu Jaka mantan suaminya itu begitu menyayanginya. Apalagi jika dia teringat anaknya yang sangat lucu, Yayu selalu menangis. Namun untuk kembali ke mereka jelas tidak mungkin. Karena Jaka sudah menikah dengan wanita lain yang sangat menyayanginya. Wanita yang benar-benar sangat menyayangi Jaka dan anaknya. Yayu benar-benar sadar dan sangat menyesal. Dia telah membuang emas dan justru malah memungut sampah. Sampai akhirnya tiba waktunya Yayu harus mempersembahkan tumbal untuk yang kedua kalinya. Dan ternyata sampai waktu persembahan tumbal, Yayu masih belum juga menikah lagi. Dia masih menjadi seorang janda dan dia tidak tahu siapa lagi yang harus ditumbalkan. Karena tidak ada tumbal yang dipersembahkan, akhirnya mau tidak mau dirinya lah yang harus menjadi tumbal selanjutnya. Di tengah malam, tiba-tiba terjadi kebakaran hebat yang melalap rumahnya. Rumah Yayu pun terbakar habis tak tersisa, termasuk dirinya pun juga tewas terbakar dan jenazahnya ditemukan di tengah puing-puing bangunan rumahnya yang telah dilalap api. Sebuah pengorbanan yang sangat besar dari seorang wanita yang sangat bodoh dan kurang bersyukur. Selesai. Sebuah cerita yang panjang yang semoga saja bisa menghibur teman-teman semua. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang baru saja saya ceritakan ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.